that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis implementasi manajemen berbasis sekolah dalam pemberdayaan guru, aspek siswaan, dan ketenagaan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Yoga Fadzila Ghaffar, kemudian ada Anissa Nuraini, kemudian ada Ifta Nur Lailiyah, ada Rizky Pratiwi, dan ada Puji Astuti. Selanjutnya, daftar isi untuk materi presentasi hari ini yaitu pengertian pemberdayaan guru, kemudian tujuan pemberdayaan guru, pengertian manajemen kesiswaan, implementasi manajemen kesiswaan, pengertian manajemen ketenagaan, dan implementasi manajemen ketenagaan. Untuk materi pertama, saya persilakan kepada pemateri untuk mempresentasikan. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian pemberdayaan guru. Jadi, pemberdayaan guru merupakan suatu proses kegiatan yang memberikan peluang bagi guru dalam meningkatkan kemampuannya, baik dalam mengajar ataupun dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dihadapi di sekolah, serta sebagai upaya yang memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki guru untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Jadi pemberdayaan guru itu kegiatan yang membantu guru untuk meningkatkan skill-nya atau kemampuannya dalam mengajar atau dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya saat mengajar. Baik, terima kasih pada pemateri pertama. Selanjutnya, jadi yang materi kedua yaitu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan data siswa dari masuk sampai siswa tersebut lulus dari suatu sekolah dan bertujuan agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Jadi manajemen kesiswaan di sini kayak mengatur gitu ya, mengatur tentang kegiatan-kegiatan dari siswa. Kegiatan dari siswa dari awal siswa itu masuk sampai lulus agar proses belajar dari siswa itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya manajemen ketenagaan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Kegiatan atau fungsi manajemen tenaga pendidikan diantaranya yaitu perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan yang terakhir itu pengerahan dan pengawasan. Jadi di sini manajemen ketenagaan itu mengatur dari tenaga pendidik gitu ya, agar tenaga pendidik itu sesuai dengan standarnya, dengan prosedur, sehingga mencapai agar dalam pelaksanaan tugasnya dan fungsinya itu bisa mencapai tujuan dari sekolah. Selanjutnya untuk materi ketiga akan disampaikan oleh materi. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tujuan. Nah, yang pertama ini terkait tujuan pemberdayaan guru. Nah, tujuan dari pemberdayaan guru sendiri itu adalah yang pertama, mempercepat produktivitas organisasi dalam pemberdayaan yang memungkinkan untuk mengkondisikan program organisasi. Nah, yang telah dibuat dan dapat dijalankan dengan kapasitas yang tepat. Kemudian, hal ini dikarenakan adanya upaya dalam pemberdayaan untuk mengoptimalkan seluruh potensi dari setiap sumber daya yang ada, sehingga dari masing-masing itu dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan program yang akan ditetapkan. Kemudian yang kedua itu ada fleksibel. Nah, fleksibel dalam hal ini merupakan
pemberdayaan itu suatu langkah untuk merubah sistem kerja yang kaku. Kemudian, karena dalam hal ini, suatu lembaga itu perlu adanya suatu kreasi dan kreativitas untuk dimiliki masing-masing sumber daya. Kemudian yang ketiga itu ada efisien. Nah, efisien di sini melalui sebuah usaha untuk mengoptimalkan potensi dari setiap sumber daya yang ada untuk mengarahkan organisasi dalam upaya pengefisienan operasionalnya. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh pemateri keempat. Saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah implementasi, merupakan penerapan atau pelaksanaan segala sesuatu. Adapun implementasi manajemen kesiswaan yaitu yang pertama adalah perencanaan peserta didik. Jadi perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Dalam hal ini, perencanaan peserta didik yang harus dilakukan oleh sekolah, yang pertama itu ada analisis kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, proses rekrutmen. Yang ketiga, proses seleksi masuk siswa. Selanjutnya, proses orientasi atau pengenalan siswa terhadap lingkungan sekolah. Lalu, penempatan peserta didik. Dalam penempatan peserta didik ini juga mencakup pembagian kelas, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan pelaporan siswa. Lanjut ke poin kedua, pembinaan peserta didik. Jadi pembinaan peserta didik yang meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik meliputi bimbingan konseling, pembinaan kedisiplinan, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, transportasi, dan asrama. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pembinaan OSIS atau kegiatan ekstra dan intrasekolah. Bisa dikatakan setiap sekolah memiliki organisasi siswa intrasekolah atau OSIS sebagai wadah perkumpulan siswa berdasarkan minat, bakat, dan kecenderungannya untuk beraktivitas dan kreativitas siswa di luar program kurikuler. Jadi, dalam hal ini, peran sekolah, terutama guru yang menjadi pembina kesiswaan, tugasnya adalah yang pertama itu menjalin kerjasama dengan unit kegiatan remaja di luar sekolah. Misalnya, bisa menjalin kerjasama dengan organisasi PMR, atau kuartir pramuka, atau remaja masjid. Lalu, membangun iklim komunikasi yang baik antara siswa dengan guru. Jadi, sekalipun siswa yang melaksanakan OSIS, sekalipun siswa yang menjalankan OSIS, tapi melalui komunikasi ini, guru dan staf-staf sekolah lainnya juga jadi ikut paham gitu. Kira-kira kendala apa saja yang dialami siswa ketika melakukan kegiatan OSIS. Kemudian masuk ke poin yang keempat, yaitu evaluasi kegiatan belajar peserta didik. Jadi dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sidiknas, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh pemateri kelima. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, sekarang mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah dalam pemberdayaan guru mengenai aspek ketenagaan. Nah, sebelum
menjelaskan mengenai implementasinya, di sini dalam pemberdayaan guru kita harus tahu bahwa dalam pemberdayaan guru ini peran kepala sekolah sangat penting, di mana peran kepala sekolah di sini sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan prestasi akademik, dan juga kepala sekolah harus memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang yang bekerja atau tenaga pendidiknya. Nah, jadi kepala sekolah di sini bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, di sini juga kepala sekolah bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakan tenaga pendidiknya agar mempunyai motivasi yang tinggi. Sehingga dengan adanya motivasi ini, tenaga pendidik bisa lebih meningkatkan kualitas kerjanya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa implementasi manajemen berbasis sekolah dalam pemberdayaan guru mengenai aspek ketenagaan, yaitu yang pertama, meningkatkan kedisiplinan setiap tenaga kependidikan dan peserta didik. Jadi, sebagai tenaga pendidik itu kita harus disiplin, baik itu disiplin dalam mengajar, dalam datang ke sekolah, seperti itu. Jadi sebagai tenaga pendidik harus tetap meningkatkan kedisiplinannya. Kemudian yang kedua, melakukan supervisi untuk mengetahui peningkatan kompetensi guru. Jadi kepala sekolah bisa melakukan supervisi atau datang langsung ke kelas untuk melihat apakah guru ini kompetensi si guru ini meningkat apa malah menurun, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengadakan rapat atau diskusi informal guna mengetahui sikap guru dalam memberikan informasi dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yang keempat, mengikut sertakan tenaga pendidik dan pendidikan dalam setiap pelatihan atau diklat yang diadakan Dinas Pendidikan. Jadi di sini apabila Dinas Pendidikan melakukan pelatihan, mengadakan pelatihan atau diklat seperti itu, kepala sekolah harus mengikut sertakan tenaga pendidiknya atau guru dalam kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan tersebut agar dapat meningkatkan pengetahuan atau menambah pengalaman guru. Selanjutnya yang kelima, membuat program kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat guru dalam mengajar di sekolah. Jadi kepala sekolah harus mengadakan program kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat guru, sehingga guru lebih semangat dalam mengajar dan lebih termotivasi gitu dalam mengajar. Ya, mungkin itu saya Ya, demikian moderator. presentasi dari kelompok 4. Semoga materi yang kami presentasikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.